مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati, kita cintai, Gubernur Hidayatullah Sumatera Selatan. Siapa namanya Gubernur Hidayatullah Sumatera Selatan? Ustadz Lukman. Nah, ini Ketua DPW Hidayatullah, sama dengan Gubernur Hidayatullah Sumatera Selatan. Ibu-ibu muslimat Hidayatullah yang kami hormati, dan ananda para santri wati yang kelihatannya cantik semua ini, ya. Wajah-wajah hafizah, ada yang jadi guru, ustazah, insya Allah ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada nggak? Ada yang mau jadi polisi? Nggak ada. Ya, kalau tentara, ada? Nah, itu kalau mau jadi tentara betul-betul wanita besi, ya, dari Sumatera Selatan. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Pernah mendengar kata transit? Pernah? Ayo anak-anak sekalian. Transit. T-R-A-N-S-I-T. Transit. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Siapa yang bisa menyebutkan arti dari transit sesuai dengan yang dipahami? Nah, yang aliyah, sema. Apa itu, nak? Singgah sebentar. Kamu mahasiswa apa? Aliyah. Kelas berapa? Wah, Masya Allah. Yang sanawiyah? Ada yang bisa menjelaskan menurut di otaknya yang dipahami? Apa itu transit? Apakah sejenis empek-empek? Ya, empek-empek itu kan ada yang disebut empek kapal selam, ada yang bundar itu empek apa namanya itu? Kalau Jakarta ada namanya itu, macam-macam. Baik, transit. Siapa namanya, nak? Ya, siapa yang jawab tadi? Lina, Ina, Dina, D-I-N-A. Oh, itu ada merek mobil Daina, ya. Dina. Apa cita-citanya, Dina? Apa cita-citamu kamu, nak? Apa cita-citanya? Jangan malu-malu. Ini doa. Oh, rupanya mau jadi tentara, bodinya tidak mendukung, tingginya. Ya, tentara tidak boleh dari kelompok cebol, ya, karena mau dia perang. Tapi Dina ini tidak cebol, dia enggak, ya. Ya, coba berdiri Dina, coba saya lihat. Coba dia berdiri. Ayo. Saya lihat berat.
Oh, bisa dia ini, ya. Yang penting setiap hari apa namanya? Baik. Transit kata Dina itu singgah sejenak. Singgah sejenak. Saya tinggal di Depok. Pergi ke Palembang ini lewat, saya diantar, tiba di bandara Soekarno-Hatta, duduk sejenak menunggu sholat malam, kemudian sholat subuh, minum kopi, kemudian dipanggil naik pesawat. Itu saya singgah sejenak. Di pesawat kan tidak sampai 1 jam Ustaz ya. Nah, kemudian tiba di bandara, singgah sejenak, menunggu Ustadz Lukman sejenak. Kemudian tiba di sini. Di sini 2 hari, sebentar balik, kembali ke rumah. Dari rumah saya kembali ke rumah saya. Ya. Rumah itu kata Nabi, bayyiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Ya. Jadi saya selalu rindu pulang ke rumah karena di situ ada istri saya, ada anak saya, ada cucu saya. Nah, jadi kalau misalnya kisah singkat ini bisa diambil sebagai perumpamaan tentang posisi perjalanan kita, ya seperti itulah yang digambarkan ayat itu tadi yang saya baca itu, ya. Di surah Al-Baqarah itu, ya. Kuntum amwatan fa'ahyakum, tadinya kamu tidak ada, fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan, thumma yumitukum, kemudian Allah meniadakan, mematikan, thumma yuhyikum, Allah menghidupkan, thumma kemudian ilahi kepadanya turja'un, kepadanya dikembalikan. Nah, sekarang kita hidup. Hidup ini menurut anak-anakku sekalian, khususnya Nanda para santri, apakah kita akan hidup selamanya di sini atau hanya singgah sejenak? Sepakat? Apa ada yang punya definisi bahwa tinggal di dunia ini kita akan hidup 1000 tahun lagi, bahkan hidup selama-lamanya? Tidak kan? Dari situ berarti kita sepakat bahwa hidup di dunia ini hanya transit. Bukan karena ada Ustadz Lukman, ya. Saya tidak bermaksud supaya saya dibelikan oleh-oleh, tidak. Saya hanya mengambil tamsil. Kalau saya dalam perjalanan, orang di rumah tentu mengharapkan ada oleh-oleh, betul tidak? Ketika di dunia ini, nanti pulang, tentu yang kita akan datangi itu mengharapkan ada oleh-oleh. Betul tidak? Betul tidak? Kita sepakat dulu supaya nanti penjelasan saya enak. Jadi sepakat bahwa kalau kita pulang hendaknya bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu sangat ditentukan oleh masa transit. Umurnya Nabi 63 tahun. Nabi mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kira-kira umurnya Ustadz ini berapa, nak? Umurnya Ustadz ini kira-kira berapa? Wah, kejam banget Anda ini. Perasaan saya umur saya masih 25 tahun kayaknya. Umur saya sekarang ini sebentar lagi masuk 56 tahun. Anak 7, cucu sudah menjelang 4. Ya. Jadi, das berarti kalau merujuk ke usia Nabi, umur usia saya 56, berarti tinggal lebih kurang berapa tahun tuh saya peluang hidup saya itu? 7 tahun.
7 tahun itu waktu panjang atau pendek? Coba merem sejenak, bayangkan masa lalu, rasanya peristiwa main ketika anak-anakku sekalian itu masih kecil, masih terbayang, sepertinya masih terjadi kemarin. Betul tidak? Padahal sudah berlalu 10 tahun. Sudah berlalu 15 tahun. Sudah berlalu sekian puluh tahun. Tapi berasa peristiwa itu baru terjadi kemarin. Nah, karenanya anak-anakku sekalian, ibu-ibu sekalian, berhati-hatilah mengelola masa transit ini. Karena masa transit ini yang akan berpengaruh terhadap pada perjalanan kita selanjutnya. Ya, bagaimana di alam kubur sampai kemudian apakah kita masuk surganya ataukah masuk nerakanya. Nanti tidak ada masalah ketika di surga. Ya. Jadi sebelum masuk surga masalah melulu itu. Ada kawan saya di Jakarta itu pernah mati suri dia, pengurus BKPR ini. Beberapa waktu yang lalu ketemu saya, Pak Nur, hati-hati saya ini pernah mati suri, dia bilang. Saya dikasih lihat itu oleh Allah itu. Ya, ada betul yang namanya titian itu. Yang lebih halus rambut dibelah 7 itu. Bagi yang bagus amalannya, secepat kilat. Bagi yang banyak dosanya jatuh, saya lihat itu Pak Nur. Kalau pezina itu ditusuk dari bawah tembus kepalanya, hancur dihidupkan lagi, hancur dihidupkan lagi. Yang banyak dosanya kepada ayahnya, kepada ibunya dikasih lihat itu. Ya. Jadi hati-hati Pak Nur. Pak Nur ini kan suka mengajar, guru, hati-hati. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Karenanya mari kita mengelola masa transit kita ini dengan baik sehingga ada bekal yang baik, ada oleh-oleh yang baik yang kita bawa supaya enak perjalanan kita sampai di surga. Baik, ibu-ibu dan anak-anak para santri semuanya, anak-anak saya semua, anak saya yang tertua ini sudah menikah, kedua sudah menikah, ketiga sudah sarjana semua, sudah sarjana ya, yang satu sambil hamil lagi baru menyelesaikan skripsinya. Jadi kalian muda anak-anak, mungkin kecil usia SMP kelas 3. Wah, anaknya gagah. Ada yang berminat jadi menantu saya? Ya. Sekarang ada di mana tuh, lagi pengabdian juga alumni apa namanya? Yang tahfiz itu di Ciawi, Puncak. Lupa saya. Lagi pengabdian. Ya. Nah, bagaimana mengelola waktu yang singkat ini sehingga betul-betul ada bekal? Anak-anakku sekalian, ini apa namanya? Apa namanya ini? Mikrofon. Ada yang buat apa tidak enggak ini? Cuma saya tidak pakai kacamata ini. Judulnya Toa. Toa berarti mungkin produk Jepang ini ya. Nah. Biasanya kalau dibuka dari kotak, atau katakanlah rata-rata punya HP kalau di rumah, ketika membuka HP dari kardusnya, itu kan ada HP dan ada buku petunjuk. Betul tidak? Buku petunjuk itu maksudnya dipakai untuk bagaimana mengaktifkan HP-nya, bagaimana merawat supaya baterainya bertahan lama. Pokoknya perlakuan kalau ada apa-apa, bagaimana menanganinya. Pedoman penggunaan HP handphone Samsung misalnya. Pasti ada. Pertanyaan saya, siapa yang mengeluarkan buku panduan pengoperasian HP Samsung itu misalnya? Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang mengeluarkan buku panduan itu, buku petunjuk itu? Hah? Pembuatnya, pabrikannya.
Yang mengeluarkan bukan pabrik Nokia, tapi pabrik Samsung. Kenapa? Dia yang buat. Pertanyaan saya kepada anak-anakku sekalian, wabil khusus anak-anakku sekalian, siapa yang ciptakan kita? Allah. Yakin nggak? Yakin. Hakul yakin? Kalau logika itu tadi dibawa ke soal bahwa yang ciptakan saya ini adalah Allah, maka kemudian pasti Allah mengeluarkan buku petunjuk operasional bagaimana kita mengelola hidup kita ini. Pasti. Ada yang tahu apa yang dikeluarkan oleh Allah buku petunjuk itu? Al-Quran. Jadi kalau mau selamat, gunakan Al-Quran itu. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnat rasul. Ini kata Nabi. Ya, kalau kau gunakan Al-Quran sunnah, Al-Quran dan sunnah, selamat itu. Nah, untuk itulah kemudian ayah ibunya memasukkan ke penjara suci ini. Istilah penjara suci saya kutip dari buku catatan harian seorang santri yang terjatuh. Sudah 3 purnama aku tinggal di penjara suci ini. Nah, siapa coba yang menerjemahkan itu? Maksudnya apa makna 3 purnama itu? Sudah 3 purnama aku tinggal di penjara suci ini. Apa tafsir dari puisi yang ditulis oleh seorang santri? Semua anak-anakku sekalian itu. Ya. 1 purnama itu maksudnya apa? 1 bulan. Berarti saya sudah 3 bulan tinggal di pondok ini. Saya ingat itu karena saya kan guru bahasa Indonesia. Saya bilang, wah, boleh juga ini kata-kata sastranya ini anak ini. Sayangnya nggak ada namanya. Saya ingat sampai sekarang tuh. 3 purnama aku berdiam di penjara suci ini. Penjara suci yang dia masuk pondok. Ya kan? Anak-anakku sekalian, boleh pegang HP di pondok? Enggak kan? Boleh baca novel di pondok? Boleh nonton TV di pondok? Siapa yang suka bola di sini? Ada yang suka nonton bola? Nanti malam loh pembukaan Piala Dunia di Qatar. Ya. Nanti malam. Menurut laporan otoritas Qatar, setelah datang para tamu itu, para penonton sudah 500 lebih yang masuk Islam, Ustaz. Bersyahadat. Ternyata Islam ini indah ya. Insya Allah. Jadi kita ini adalah ciptaan Allah. Lalu kemudian Allah mengeluarkan buku petunjuk bagaimana supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bagaimana kita supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa bunyi ayatnya surah Al-Baqarah? Kamu nak? Lihat saya. Surah Al-Baqarah ayat 1, 2, coba baca. Alif Lam Mim. Coba baca, saya dengar. Masya Allah. Siapa namanya nak? Ulfa. Cita-cita. Oh, Khalifah. Siapa? Apa cita-citanya nak? Dokter. Kita doakan Khalifah dengan siapa tadi? Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-citanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dokter Khalifah. Nanti kalau kau jadi dokter, kasih gratis semua ustadz ya. Dari Hidayatullah terutama. Ya, insyaallah. Tadi dibaca. Dzalika alif lam mim itu termasuk kategori ayat-ayat mutasyabihat ya. Pengertiannya kita kembalikan kepada Allah. Dzalika inilah atau itulah la Alkitab, kitab yakni Al-Qur'an, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas itu.
Jadi ada kitab. Apa itu Al-Quran? Menjadi petunjuk untuk kita ini. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsi Al-Quran itu hudan, petunjuk. Siapa yang mencoba mengambil petunjuk pedoman hidup selain Al-Quran tidak akan mungkin bahagia. Makanya kemudian ada hadits yang mengingatkan kehidupan seorang muslimah. Kehidupan seorang muslim itu ibarat orang yang hidup dalam penjara suci itu tadi. Karena semua serba diatur. Seorang muslimah harus menutup auratnya pakai jilbab. Seorang muslimah tidak boleh berkata-kata kasar, "Hoi anjing," nggak boleh. Betul tidak? Ditata kata-katanya. Seorang muslimah tidak boleh berkata kasar kepada ibunya. Tidak boleh. Melawan ibunya. Jadi anak-anakku sekalian yang suka melawan ibunya, jangan bermimpi bisa menjadi dokter. Bisa menjadi tentara. Kalau ibumu ridho, tiba-tiba kau dikasih tinggi oleh Tuhan itu. Mencapai tinggi minimal sebagai seorang tentara. Kalau betul-betul mau serius jadi tentara, ya latihan itu. Bagus kalau ada yang di tentara dari kita. Jadi, tapi jangan yang pangkatnya begini. Itu lebih harus yang tinggi lah, ya. Perwira. Jadi itu, anak-anakku sekalian. Seorang muslimah, seorang suami tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Seorang istri, kata Nabi, ketika suaminya makan hendaknya menemani suaminya. Jadi ibu-ibu, Nabi bilang, kalau suamimu makan, temanilah suamimu itu. Kalau dia datang pulang dari kerja, Ustadz Lukman misalnya dari Jakarta atau dari mana, dari OI, Ogan Ilir, jauh, Oki, istri menyambut di depan pintu, "Selamat datang pahlawanku." Wah, Masya Allah. Ada ibu kan di sini? Harusnya begitu. Dari rasa capek itu langsung hilang. Langsung Ustadz Lukman bilang, "Mau beli apa, Mi?" Atau langsung keluar dompetnya, "Mi, silakan Mi, mau beli apa silakan." Setelah dilihat dompetnya, uangnya cuma 2.000. Ibu. Jadi kalau suami makan ditemani, apa hobinya suami. Tapi saya juga kadang-kadang, apalagi saya itu ibu sekalian, kami ini kebetulan besar di asrama, terbiasa mandiri. Lalu kemudian saya juga kadang-kadang, anak saya kan kecil-kecil, banyak. Saya bersepakat dengan istri saya, pokoknya Mi, sampai mesinnya tidak bisa, kita punya anak. Mampunya cuma 7. Jangan ada jedanya, pokoknya melahirkan ada lagi. Sekali, istilah kami itu sekali capek. Pakaian bayi pertama masih bisa dipakai, pakaian yang kedua bahkan bisa dipakai yang ketiga. Ekonomis kan? Ilmu merawat bayinya juga tidak hilang. Jadi begitu ibu. Kalau jaraknya 3 tahun, ilmu merawat bayinya hilang itu. Belajar lagi. Lupa. Sekali capek. Sekarang anak saya nggak ada di rumah lagi sudah. Jadi sering saya merasa saya membalas budi ke istri saya. Karena waktu anak-anak saya masih kecil, jarang saya temani. Karena sering pergi ditugasin. Pergi dakwah, kadang-kadang sampai 1 bulan. Pulang, ternyata anak sudah gede. Dan biasanya itu, kalau istilah kalau dia buang air kecil, dulu kan pampers masih jarang tuh. Malah belum waktu di generasi saya itu. Kalau buang air besar, kalau dia masih bau, itu anaknya Umi.
Tapi kalau sudah pakai bedak, gagah, cantik, ini anak saya. Artinya tidak mau repot. Ya. Jadi idealnya ketika permaisurinya, ketika rajanya. Jadi sebetulnya sederhana. Kalau Anda, ibu-ibu, calon ibu-ibu nanti ini, ingin diperlakukan seperti permaisuri, perlakukanlah suaminya seperti raja. Masya. Ya, jadi konsepnya tidak minta dilayani. Saya begitu, Bapak sekalian. Saya begitu. Ya, saya tidak minta istri saya begini, tidak. Kalau ada kotor, saya capu sendiri. Karena kalau kita saling memperhatikan, kan bagus jadinya. Betul tidak? Ya, kalau saya habis misalnya dari jauh, saya tahu anak saya banyak, pasti istri saya capek nih. Ya, setidaknya saya pijit-pijit. Apa kabar Mi? Ya, ibu-ibu itu kan suka cerita tuh. Saya menyiapkan diri untuk mendengar cerita itu, walaupun sebetulnya saya sudah lelah. Oh ya gitu kami. Bapak dengar apa tidak gak cerita saya? Saya dengar. Coba kan. Ya, ya. Kan ibu-ibu kan kalau pulang kita ke rumah kan mau menceritakan itu, mulai dari kucing yang ngambil ikan, kunci berantem, ayam yang telurnya hilang, bebeknya yang lari, dicerita semua itu. Tugasnya suami di Pak Ustadz Lukman mendengar itu Pak. Jadi itulah yang terjadi kadang-kadang. Mengapa terjadi selingkuh itu kadang-kadang selingkuh? Ya, karena ibu-ibu ini tidak ada tempat cerita. Mau cerita kepada suaminya, suaminya nggak mau dengar ceritanya. Akhirnya dia tulis di Facebook, dalam kesendirian. Wah, ada yang respon, dijawab pula. Ya, saya sekarang ini nggak pernah saya pakai Facebook, saya tutup. Ya. Tinggal WA dengan Twitter. WA itu penting karena Twitter tidak sembarang. Jadi itu. Jadi kalau siapa di sini anak-anakku sekalian yang suka, ada yang pelihara kucing nggak di asrama? Boleh nggak pelihara kucing di asrama? Hah? Banyak. Siapa yang pelihara kucing itu pasti itu yang dicari, betul tidak? Kalau Anda tidak suka, tidak pernah ngasih makan dia, dicuekin Anda itu, betul tidak nak? Nah, misalnya ada kucing tuh, dan kucing itu, misalnya saya suka kasih makan kucing, sekalipun saya tidak bisa memelihara, ya, karena memelihara itu harus diperhatikan betul. Kalau kita suka memelihara kucing, kita datang di asrama sini misalnya, kucing itu mendekat itu, mengelus-elus kita. Bagi yang tidak suka memelihara kucing, kucing itu cuek juga. Tahu dia. Dia tidak suka saya ini, teman-temanku di Sumatera Selatan dicuekin. Ya. Itu kucing tuh. Ya. Tuh, jamaah sekalian. Jadi perlu perhatian. Nah, Al-Quran memberi petunjuk seperti itu, detail seperti itu. Makanya kita ini, muslim ini tertata. Kalau suamimu tidak ada di rumah, tidak boleh menerima laki-laki yang bukan muhrimnya. Hatta itu ada sepupu, itu bukan muhrim. Harus kita beritahu, Dek, Bapak enggak ada. Ya. Harus. Makan pun diatur, tidur pun diatur. Sebelum tidur hendaknya berwudu, kan begitu. Kemudian miring kanan, itu diatur. Ya, ini disebut namanya langsung datang dia. Ya. Dia cari siapa yang suka mengurus dia. Itu. Dia bilang itu, neng, aku belum makan nih, ya kan begitu. Tuh. Dia itu peragaan busana tadi itu lewat, ya. Itu. Jadi diatur. Dan diatur bagaimana supaya kita bisa memberi kontribusi terhadap kehidupan ini.
Sehingga nama kita dicatat oleh bumi ini dengan tinta emas bahwa pernah kita hidup di atas punggungnya. Ya. Khadijah, Ananda sekalian pasti kenal nama itu. Betul tidak? Padahal sudah sekian abad yang lalu berpulangnya ke rahmatullah. Tapi masih ingat namanya. Kenapa? Karena namanya ditulis dengan tinta emas oleh bumi bahwa nama itu pernah hidup di atas punggungnya. Hidup dalam arti bahwa dia meninggalkan karya-karya. Dan untuk itulah Ananda para santri khususnya dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di sini supaya mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat karya. Supaya memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Bagaimana bisa kita memberikan sesuatu kalau kita tidak mempunyai sesuatu itu? Betul tidak? Ya. Mau ngasih es krim, tidak punya es krim, bagaimana ceritanya? Ya. Saya punya air, mau nggak air nak? Karena saya punya air. Ya. Tapi kalau saya tidak punya air, kan nggak bisa memberi. Dan dalam kerangka itulah anak-anakku sekalian, 3 tahun di sini, 6 tahun. Kalau sudah tamat sanawiyah, tidak usah pindah-pindah ya nak. Nanti tambat alia supaya hafalannya mantap. Ya. 6 tahun. 6 tahun di penjara suci. Masya Allah. Sudah berapa hafalannya nak? 30 juz. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Kalau hafal Al-Quran kemudian mendaftar di fakultas kedokteran, itu jalur beasiswa. Ada beasiswanya itu, nah. Masya Allah. Mau jadi tentara, ada hafalannya 15 juz. Langsung lulus itu, yang penting tingginya. Biar 30 juz hafalannya, kalau tingginya tidak mencapai standar minimal, tidak diterima. Karena tentara itu harus berwibawa. Ya. Kalau tentara cebol, woi mana siapa yang takut? Kucing pun tidak takut. Ya. Nah ini Al-Quran memberi petunjuk, memberi tuntunan. Siapa yang menyuruh duduk di sini? Al-Quran dicontohkan oleh Nabi. Ya. Supaya mempunyai sesuatu, ibarat gelas ini diisi dengan air. Anak-anakku sekarang ini diproses dalam proses menerima ilmu dari para ustazahnya, termasuk yang saya lakukan hari ini. Mendengar informasi, mengisi gelas itu. Ya. Dan di masa anak-anakku sekalian inilah masa belajar yang paling bagus. Ada dulu waktu saya kecil itu ada syair itu. Belajar di waktu kecil. Apa? Siapa yang bisa teruskan? Bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua atau dewasa, bagai mengukir di atas air. Kalau mau anda percaya, coba ambil pulpennya di situ, tulis di atas air ini, berbekas enggak? Saya kalau menghafal surah Al-Mujadalah, itu berulang kali. Saya sudah hafal, tapi kadang-kadang hilang lagi. Ya. Sementara salat Allahu Akbar qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Lupa sudah sambungannya lagi. Apalagi sambungannya ini diulang lagi, hilang lagi. Nanti setelah itu baca, wih ini sekalinya. Kenapa? Karena menghafalnya di waktu tua, di waktu dewasa. Tapi kalau anak-anakku sekalian menghafal sekarang tidak akan hilang. Apalagi kalau murojaah terus, karena Al-Quran itu mudah cepat dibaca oleh anak-anakku sekalian, tapi mudah hilang kalau tidak dimurojaah. Jadi Al-Quran itu untuk menjaganya harus murojaah, diulang-ulang. Repetisi kalau dalam ilmu guru, diulang hingga begitu bangun saja, coba sambung. Dibacakan ayat langsung nyambung dia. Nah, itu. Nah, karenanya ini harus menjadi pegangan kita, harus diyakini betul bahwa kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain
Anak-anakku semua kembali menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Dan harus diyakini betul. Karenanya Al-Quran ini tidak sekedar dihafal. Jadi tingkatan orang belajar itu, kata para ahli, setidaknya ada 3 tujuannya. Ada tujuan yang bersifat ilmu pengetahuan, knowledge. Ada yang bersifat psikomotor. Ada yang bersifat attitude, sikap. Misalnya, sudah hafal surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tugasnya yang kedua tidak sekedar hafal, tapi paham artinya. Tidak sekedar paham, tingkatan yang ketiga harus diamalkan. Setelah membaca itu, saya akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup saya. Maka kemudian itu menjadi pedoman pelaksanaan betul-betul operasional. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Ya. Jadi mulai sekarang saya tidak akan berlaku kasar kepada ayah ibu saya. Mulai sekarang tidak menggunakan barang kawan saya kalau saya tidak seizin dia. Itu diatur semua kan? Mulai sekarang saya tidak akan berkata-kata kasar kepada teman saya. Karena dilarang. Mulai sekarang saya tidak akan jatuh cinta. Bagaimana sudah itu? Dilarang nggak jatuh cinta? Kalau ada santri putri yang tidak jatuh cinta kepada laki-laki, itu harus dibawa ke bengkel segera. Ya. Karena itu alamiah, natural. Tetapi Allah memberikan tuntunannya, la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina, walaupun itu lewat WA, walaupun lewat Facebook. Jadi nanti kalau pulang ke rumah pegang HP, jangan coba-coba kontak teman laki-laki yang bukan murimnya. Apa kabar, Mas? Itu sudah mendekati zina tuh. Aku ada di rumah loh, Mas. Masih ingat aku kan, Mas? Panggil Mas lagi. Ya, boleh. Kalau kau suka terhadap laki-laki, sebut saja namanya. Ya Allah, kalau laki-laki itu laki-laki yang bagus, laki-laki yang beriman, jadikanlah ia sebagai pasangan hidupku kelak. Ini ada cerita nyata. Santri kayak anak-anak sekalian ini. Santri putra kayak di sini juga, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian santri putri itu mendetakkan dalam hatinya, ya Allah, aku suka suara azan ini. Mudah-mudahan kelak itu menjadi suamiku. Huwa alimun bidzatis sudur. Itu apa artinya? Huwa dia alimun bizati sudur, mengetahui detakan-detakan hati. Orangnya masih ada, nak. Tugas di Sumatera ini. Cuma saya tidak perlu sebut. Suatu kali suaminya imam di masjid itu, di komplek itu. Suatu saat muazzinnya sudah masuk waktu tidak datang. Dialah yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya di rumah. Kayak aku kenal suara ini. Setelah selesai dengar, dia tunggu suaminya pulang. Dia tanya, Mas, di masjid tadi itu siapa yang azan? Ini sudah punya anak ini, Bu. Sudah punya anak. Dia bilang, saya. Betul, Bang. Betul, Bi. Ya, saya yang azan nanti. Langsung dia peluk suaminya, meraung dia. Suaminya juga ikut menangis. Emangnya kenapa? Inilah doaku dulu ketika kita masih santri. Rupanya abang yang selalu azan itu. Wah. Coba itu anak-anak sekalian. Jadi detakan hati itu doa. Doa loh itu. Jadi kalau pas diucapkan di waktu-waktu mustajab. Kalau di Indonesia waktu mustajab. Tapi kalau di Mekah ada tempat-tempat mustajab. Itu antara azan dan qamah itu kan waktu-waktu mustajab. Sudah selesai. Ya Allah,
cocok betul itu abang yang azan itu, kalau memang jodohku pertemukanlah ya Allah. Wah, ini kisah nyata, orangnya masih ada. Sekarang tugas di bumi Sumatera ini. Ya, cari sendirilah. Ya. Itu huwa Allah, ya. Maha mengetahui apa yang terdetak dalam hati. Jadi kalau ada tadi yang berkata, wih Ustadz Nur ini sudah tua kayaknya ya, putih rambutnya. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Ya. Dan hati ini tidak bisa dibohongi. Nah, karenanya anak-anakku sekalian, mengapa kemudian dikumpul di sini oleh orang tuanya? Untuk mempelajari pedoman itu. Boleh kalian memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hobinya. Tapi ada yang tidak bisa ditinggalkan, yakni Al-Quranul Karim itu. Karena itu adalah pondasi kehidupan, ibarat bangunan ini. Tidak akan tegak kalau tidak ada pondasinya. Kau tidak akan menjadi dokter yang bagus kalau tidak ada Al-Quran dalam dadamu. Sedikit-sedikit kasih resep. Sebetulnya yang pasien tidak butuhkan resep itu, tapi karena ada promotor yang datang, Bu, kalau ibu mereferensikan obat saya ini, ibu dapat 25%. Tidak bergantung kepada, tidak sesuai dengan kebutuhan pasien, tapi bergantung kepada promosi obat. Kalau ke dokter itu kan ada itu tukang promosi obat kan, menunggu di luar mau ketemu dokter. Datang ke dokter, Pak dokter, coba referensikan obat saya ini. Ibu, Bapak dapat sekian persen. Nanti Nanda kalau dokter jam begitu ya, kasih resep pasiennya obat yang paling mujarab dan paling murah. Ya. Jangan, wah ini gede nih, dia referensi obat ini. Dia sebetulnya butuh vitamin A, tapi karena tidak ada persennya di situ dia kasih, ibu cocoknya vitamin B. Ya, karena apa istilahnya penjual itu apa namanya? Kok lupa saya istilahnya itu. Seller apa? Sales marketing. Jadi Nanda kalau nanti jadi dokter jangan itu, ya. Berikan resep sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau jadi ahli bayi, ahli dokter anak yang melahirkan itu bidan, sebetulnya tidak perlu sesar, tapi langsung direferensikan operasi sesar. Kenapa? Kalau dia referensikan dapat sekian dari pihak rumah sakit. Nah itu sebetulnya tidak perlu. Nah, itu. Inilah pentingnya belajar Al-Quran ini. Untuk mewarnai, memberikan arah terhadap perjalanan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan apapun yang kita kerjakan, anak-anakku sekalian, sebetulnya itu adalah pengabdian kita. Nilai kekhalifahan kita. Khalifah tadi kan? Sebagai umat ini untuk memberi sumbangan terhadap kehidupan ini, terhadap manusia ini. Jadi karenanya belajar Al-Quran ini tidak boleh, tidak harus ditunaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini. Ini sekalian. Jadi sekarang berlomba-lomba menghafal. Pokoknya menghafal. Tidak bisa dicoba lagi, tidak bisa dicoba. Itu dinilai oleh Allah. Ya. Gadis yang pakai baju merah, kudung hitam. Ini. Siapa namanya? Nak? Sudah berapa hafalannya? Kelas berapa? 12 berarti. MTS. Berarti sudah 2 tahun di sini kan? Masuk 2 tahun. Sudah berapa hafalannya, Nak? Berapa juz? Dipaksa nak ya, dipaksa ya. Mulai kalau sesuai dengan arahan ustazahnya dari belakang kah, dari depan kah, harus dipaksa. Wajahmu itu akan semakin cantik kalau didaras terus Al-Qurannya itu. Biar tidak pakai bedak, kau kelihatan putih juga. Kecuali kalau memang kayak orang Papua yang putih hanya giginya, ya kan? Itu lain lagi tuh. Ya. Ini kelas berapa kamu nak? 2 aliyah. Sudah berapa hafalanmu? 2 juz, alhamdulillah. Tinggal 28 juz lagi nak. Kamu hafal. Alhamdulillah. Pacu terus ya, masih ada waktu. Jangan bilang esok kan masih ada. Ya.
Jadwal hidupnya di asrama diikuti. Jam 10 malam harus istirahat. Jam 2 dini hari bangun. Biar temannya jadwal sebelumnya jam 3. Waktu tidur yang paling bagus itu jam 10 sampai jam 2 dini hari. Enak sekali tidur. Setelah itu bangun. Murojaah. Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lailnya kan santri itu biasanya berjamaah kan? Salat berjamaah ya? Dijadwal atau bersamaan semua? Asramanya jauh nggak dari sini? Woi, dekat sekali, subhanallah. Pintu surga dekat sekali. Ya. Tuh, murojaah. Dan tulis di lemarinya masing-masing. Saya waktu sekolah dulu sejak SMA itu, sejak saya sadar pilihan, saya mau jadi dosen. Kenapa saya mau jadi dosen? Karena bapak saya guru SD, kakak saya guru SD, tante saya banyak guru SD, paling tinggi guru SMA. Yang saya tahu waktu itu baru satu paman saya yang jadi dosen. Jadi kalau saya dosen, berarti saya di atas semua yang ada. Kan begitu sederhananya. Saya tulis di pintu lemari saya itu, saya mau jadi dosen. Alhamdulillah jadi dosen sampai sekarang. Ya, bahkan Allah beri lebih itu. Ya. Dan saya memang suka mengajar. Ya, seperti sekarang ini kan mengajar juga namanya. Saya itu kalau mengajar sebetulnya berdiri. Cuma karena ada videonya Ustadz dipasang ini saya nggak berdiri. Ya. Saya kalau mengajar itu pasti berdiri. Ya. Saya lihat pasti tidak ada yang tidur kalau saya mengajar itu. Karena saya pasti colek-colek dia kalau tidur dia. Bos, sekarang belajar bukan waktunya tidur. Wah, ya. Ini sekarang saja kayaknya tidak ada yang tidur. Toh kalau ada tidur itu namanya tajalli. Ya. Tuh, anak-anakku sekalian. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain kecuali belajar. Belajar waktu kecil ibarat menulis di atas batu. Tinggal dia. Ya. Tapi ketika menghafal anak-anakku sekalian harus rileks. Makanya itu tidak dikasih HP. Karena kalau ada HP, tidak ada itu. Pertama jawab WA. Kemudian ada foto masuk, dilihat fotonya. Setelah foto macam-macam dibuka, akhirnya waktu berlalu. Ya. Tidak terasa waktu berjam-jam hilang, hanya melihat HP. Itu. Jadi ini sekarang kesempatan. Ya. Itu Nanda ini belum terlambat, sudah 2 juz, sudah kelas 2 aliyah, berarti tinggal 1 tahun di sini, 1 tahun lebih. Tahun depan naik kelas 3, berarti lebih kurang 1 tahun lagi. Masih ada waktu. Kalau dipacu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, wahdini, berikan petunjukmu ya Allah supaya aku mudah menghafal Al-Quran. Allah kasih, itu pasti kali mudah. Tidak doakan sebelum memulai lagi sholat sunat rakaat, sholat hajat. Ya Allah mudahkan aku menghafal wahyumu ini. Ya. Kalau ada dosa penghalangnya, ya Allah ampuni aku, Rabbi firli. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ini Al-Quran ini datang untuk memberi, diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Nabi untuk menjadi pedoman hidup buat kita ini. Supaya kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat. Dan sekarang ini pada masa konsolidasi belajar ini, kesempatan Ananda sekalian mengisi sebanyak-banyaknya gelas keilmuannya. Makanya Ananda sekalian kalau mau enak belajar, terimalah model apapun dari para ustazahnya, para ustadznya. Jangan memaksa diri, jangan memaksa ustazahnya, ustadznya itu harus sesuai seleranya. Maunya kalau ustadz mengajar saya maunya begini, jangan. Kita yang harus menyesuaikan diri ke ustadz kita. Karena setiap orang mempunyai ciri khasnya sendiri. Ya, kan sulit. Maunya saya itu Pak Nur sama dengan Ustadz Lukman. Tidak bisa lah. Ustadz Lukman gagah begini, saya agak tikus sedikit. Tikus apa gemuk kurus? Gemus tinggi. Ya, tidak bisa. Terima gurunya apa adanya. Perbaiki pendengarannya. Setelah mengajar cium tangannya. Itu akhlak seorang pembelajar. Ya,
Mudah-mudahan ilmunya mudah tinggal. Ya. Nah ini anak-anakku sekalian. Inilah kiranya, dan ini kita pelajari, kita amalkan. Lalu kemudian apa yang telah kita pelajari, nanti kewajiban kita adalah menyampaikan ke yang lain. Ini loh, Allah mengingatkan bahwa kamu hidup itu tidak selamanya hidup, hanya 63 tahun kalau umurnya Nabi. Malah Profesor Rohmi mengatakan bahwa kalau waktu umur Nabi itu dikonversi ke waktu akhirat, itu sama dengan 1 menit 49 detik. Pendek kan? Itu beliau merujuk ke surah Al-Ma'arij, ta'arujul malaikati warruh ilaihi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat-malaikat Jibril itu naik membutuhkan waktu 1 hari. 1 hari perjalanan itu ke langit itu sama dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Nah, kalau umur Nabi 63 tahun dikonversi ke waktu akhirat itu sama dengan 1 menit 49 detik. Artinya peluang hidup kita itu hanya 1 menit 49 detik. Jadi jangan anak-anakku sekalian bersantai-santai dengan waktu transit ini. Harus punya target. Kelas 1 sanawiyah saya harus berapa hafalan? Kan ada diatur oleh ustadz itu, ustazah. Nah, salah satu pedoman Al-Quran, salah satu petunjuk dari Allah, anak-anakku sekalian, bahwa Allah mengingatkan selama kamu masa transit itu tidak akan pernah sepi dari persoalan. Tidak akan pernah sepi dari masalah. Saya ingin tanya, Bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, adakah di antara ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang tidak ada masalahnya? Ada enggak? Ada enggak? Coba ibu-ibu, ada yang berani mengatakan, saya Ustadz, tidak ada masalah. Kalau ada yang berani, harus segera kita antar ke rumah sakit jiwa itu. Ya. Karena pernyataan itu sendiri itu sudah masalah. Itu mengatakan, selama kamu hidup itu, masalah melulu itu. Kalau pembelajar, masalahnya belum selesai, tugas 1, ada lagi tugas dari guru. Besok murojaah, nanti sore mengerjakan apa gitu. Tidak pernah berhenti. Mana cucian lagi? Ya, cucian, pakaian bersih sudah habis, sudah direndam 3 hari. Baunya sudah mengeluarkan aroma yang tidak enak. Ya. Dan saya dengar di sini mencuci sendiri kan? Nah, itu pesantren yang terbagus itu kalau mencuci sendiri. Ya. Ya. Pasti ada yang sering kasih makan di sini dia. Ya. Jadi itu, anak-anakku sekalian. Jadi Allah telah memberitahukan bahwa selama kita hidup ini, biarkan aja dengan dunianya. Selama kita hidup ini tidak akan pernah berhenti dari masalah. Ini sekarang masalah ini ganggu-ganggu saya ceramah nih. Ya. Ya. Tidak akan pernah berhenti. Sehingga dalam dunia pendidikan kalau ada yang membuat seperti itu, perhatiannya semua ke situ kan? Tersinggung saya karena tidak diperhatikan saya. Yang diperhatikan kucing. Itu masalah itu. Kalau tidak ada ilmunya mengajar itu bisa marah-marah terus. Ya. Masuk kelas mulai dari pembukaan sampai terakhir marah terus. Kalau ada ustazah yang sering marah itu pasti lebih tua, wajahnya lebih tua dari umur kuantitatifnya. Sebetulnya masih usia 25 tahun toh, tapi kok kelihatan seperti umur 50 tahun. Ya karena suka marah. Kalau orang suka marah, jangankan orang, kucing pun takut mendekat. Betul tidak? Bahaya di kucing tahu, ini bahaya nih. Bisa kita dapat gagang sapu nih. Ya. Jadi anak-anakku sekalian jangan membiasakan diri marah-marah. Diambil saja sabunnya sedikit, marah dia. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan juga anak-anakku sekalian kalau habis sabunnya harus dilapor sama temannya. Jangan bilang, pinjam sabunnya dulu ya. Bukan pinjam, kalau sabun itu kan barang habis. Minta sabunnya ya. Bukan pinjam. Pinjam itu artinya sesuatu yang bisa dikembalikan kan. Kalau sabun mana pinjam. Pinjam samponya ya. Bukan pinjam. Minta. Dan jangan kikir. Pokoknya pakai aja. Ya. Jangan kikir. Orang yang kikir itu tidak bisa tinggal di asrama. Ya. Saya ini tinggal di asrama sejak sekolah SMA itu. Nah, dan orang yang bisa tinggal di asrama lebih kurang 3 tahun, 6 tahun, itu calon pemimpin. Dia pasti jadi dokter yang baik.
dia pasti jadi guru yang baik, pasti jadi tentara yang baik, pemurah dia, ringan tangan dia. Pasti tuh. Teposilironya tinggi. Tenggang rasanya tinggi. Ya, pasti tidak suka ngolok juga. Karena kalau kita di asrama kan macam-macam tuh. Kalau ada yang tidur kayak ada mesin rumput yang lewat. Oh, siapa itu yang tidur? Aku tahu loh siapa yang tidur. Untuk tidak ada HP, dia rekam lagi. Siapa yang ngorok hari ini? Ya. Itu. Jadi Allah telah memberikan tuntunannya bahwa selama kita hidup ini pasti ada masalah, anak-anakku sekalian. Lalu kemudian Allah juga menunjukkan untuk mengatasi masalah itu sabar. Sabar. Cara yang kedua, sholat. Ya. Sabar itu apa namanya? Siapa yang bisa memberi pengertian sabar? Apakah sabar itu ketika misalnya pergi ke mall, tiba-tiba ada yang injak kakinya, ketika dia lihat, wah tentara batik merah lagi. Kemudian dia diam. Apakah itu namanya sabar? Sabar itu, sabar apa takut? Takut. Setidaknya dia bilang begini, bang, tolong dong sepatunya itu, kakiku nih, keinjak, masih mau dipakai. Itu namanya sabar. Mencari solusi terhadap permasalahan. Kalau dalam Al-Quran disebut, inna sesungguhnya lillahi, ini dari Allah. Wa inna dan sesungguhnya ilahi kepadanya turja'un kembali. Jadi konsep pemilikan dalam Islam itu, anak-anakku sekalian, misalnya gini, saya mengatakan ini rambutku. Ya kan? Maunya saya, rambut saya ini jangan memutih. Maunya saya hitam terus. Tetapi faktanya jadi putih. Das itu berarti bahwa ini bukan milikku. Betul tidak? Kamu, anakku ini punya pakai kacamata kan? Kalau dia mau jatuh, kemudian hilang atau pecah, kan kamu tidak bisa melarangnya. Padahal kamu jaga. Betul tidak? Das itu berarti kacamatamu itu bukan kacamatamu. Hanya pinjam. Maunya saya melihat ini dengan mata saya tidak perlu pakai kacamata. Tapi faktanya, sekarang ini kalau saya tidak pakai kacamata, tidak sulit membaca lama. Masih bisa baca-baca sedikit. Tapi beberapa menit kemudian, kok hurufnya pelan-pelan hilang. Das itu berarti mata ini bukan mataku. Ada yang kendalikan. Jadi konsep pemilikan dalam Islam. Ya. Jadi sebetulnya intinya saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang kita klaim itu adalah milik kita, sebetulnya itu bukan milik kita, hanya pinjaman. Siapa yang punya semua itu? Yang menciptakan kita. Ya. Yang menciptakan kita. Sebetulnya apa bedanya sih? Kopiah saya ini, kopiah saya hilang. Hilang kan? Jatuh. Padahal saya punya kan? Dengan anak saya atau cucu saya, katakanlah menghilang dia, hilang dia. Padahal itu cucu saya, seharusnya tidak hilang, seharusnya tidak mati, ya. Karena dia milik saya, tapi faktanya hilang. Das itu berarti apa yang kita klaim itu milik kita, sesungguhnya adalah hanya apa? Karenanya itu ibu-ibu, anak kita, suami kita, jangan terlalu cinta sekali kepada suami. Cinta sekali kepada anak. Cinta. Ya. Apa sih bedanya telinga kita dengan anak kita? Ketika ini mau hilang, iya persis sama dengan anak kita itu. Ketika mau hilang, meninggal, tidak ada kekuasaan sedikit pun. Makanya aktivis da'iyah itu bagusnya juga mempunyai aktivitas ekonomi, sehingga tidak terlalu tergantung ekonominya kepada suaminya. Ya. Belajar, mengajar kah, buat kue kah, sehingga merasa bahwa kalau tidak ada suaminya, kayak dunia ini kiamat. Emang suami yang kasih makan kita? Hanya lewat suami, ibu. Kalau Allah tidak menghendaki, makanan yang sudah mau masuk dalam mulut tiba-tiba jatuh. Padahal sudah mau masuk mulut nih.
Betul tidak? Nah, ini petunjuk dari Allah ini. Jadi konsep pemilikan itu hendaknya menjadi bahan perhatian kita. Dan Allah telah mengingatkan anak-anakku sekalian bahwa hidup ini penuh dengan masalah itu tadi. Masalah, tantangan itu. Caranya menghadapi sabar. Caranya menghadapi sholat. Lapor kepada pemilik sesuatu. Makanya ilmu tentang sholat itu tidak sekedar dihafal, tapi harus dipahami. Ya, jadi para ustazah tolong bacaan sholat anak kita yang semester 1 ini, yang baru ini, dipastikan sebelum libur semester mereka sudah hafal dan artinya. Mereka hafal apa itu Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar, mengapa Allahu Akbar, siapa itu Allahu Akbar. Harus diperkenalkan. Sehingga tidak main-main dalam sholat, tidak menunda-nunda sholat. Saya ketemu seorang guru besar di Jakarta itu. Kenapa ya? Anakku memang bagus itu pesantrennya, semua serba diurus. Tapi ternyata anak-anak kalau mondok yang serba diurus, pulang ke rumah itu manjanya luar biasa. Ibunya sudah setengah mati di dapur, dia tidak peka-peka membantu ibunya. Lantai kotor, cuek, karena dia asrama sudah terbiasa disapukan. Pakaiannya di laundry. Pulang ke rumah tinggal tidur melulu. Mulai pagi, sore, siang. Nanti bangun kalau mau makan. Ini kata sang profesor nih. Jadi saya katanya, lebih baik konsep pesantren itu, biarin anak-anak itu mencuci pakaiannya sendiri. Setrika pakaiannya sendiri. Kalau perlu dilibatkan memasak. Sehingga pulang dari asrama, sudah punya pengetahuan resep minimal sesuai dengan tingkatannya. Kelas 1, dia sudah bisa memasak Indomie. Ya, misalnya. Ya. Jadi kalau jangan terjadi ada anekdot itu, pengantin baru disuruh sama suaminya, "Dedek, aku mau makan kue apa tuh? Tepung itu, agar-agar." Dibuatlah. Terus suaminya tanya, "Dek, mana kue agar-agarnya?" "Anu bang, nggak mau mengeras dia, jadi aku buang dia." Itu dibawa, itu sudah jadi tuh. Berarti di asrama, kalau dia santri, dia tidak pernah belajar membuat kue. Ya. Dia gadis Palembang, harusnya bisa membuat empek-empek, ya. Tidak bisa membuat karena tidak mau belajar. Nah, saya kembali kepada pokok soal. Karenanya anak-anakku sekalian, ibu-ibu sekalian, Allah telah memberikan petunjuk ini dan Allah telah memberikan tuntunannya tentang kehidupan ini. Allah kemudian juga memberikan isyarat bahwa pekerjaan yang paling baik itu, bisnis yang paling baik itu adalah da'a ilallah. Wa man ahsadu qawlan mimman da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Dan ibu-ibu ini saya dengar tadi diskusi di rapat yayasan itu, asesmen itu, ada silaturahmi, itu dakwah fardiyah. Itu dahsyat itu. Ya, dakwah fardiyah. Di sela-sela dakwah itu, karena masyarakat modern sekarang ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kira kadang-kadang kita lihat orang kaya pasti enak ini, belum tentu. Banyak orang kaya kalau malam tidak bisa tidur dia. Kalau orang pondok begitu waktu tidur di masjid, waktu sholat pun dia bisa tidur. Iya, benar nih. Pokoknya kalau ada bapaknya, ibunya sulit tidur, gampang itu Pak, Bu, datang aja ke pondok. Ikuti semua kegiatan pondok, bapak pasti tidur. Ku jamin deh, enggak usah makan obat tidur. Kalau ada bapaknya, ibunya mengeluh, saya susah tidur, gampang deh Bu, ikut sama saya aja. Tidur di pondok, tapi ibu ikuti kegiatanku ya. Ya itulah dimanfaatkan. Ya, kalau begitu ibu harus mencuci dong. Mencuci, pakaiannya dicucikan kan. Lama-lama lelah dia. Akhirnya baru takbir Allahu Akbar. Oh, tidur sudah dia. Nah ini nih. Ketika visit kunjungan ke rumah itu adalah kesempatan dakwah terhadap masyarakat modern. Ya, banyak betul masalahnya itu ibu sekalian. Pasti mengeluh, pasti bercerita. Tugas kita, ibu memang Tuhan kok sudah beritahu kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Kalau ibu ini menghadapi masalahnya dengan keluh kesah, itu cepat tua itu. Suaminya pasti pergi itu. Kenapa istriku cepat betul tua ini? Ngomel-ngomel melulu ini. Ya. Kalau orang ngomel melulu, aura
aura kecerahan wajahnya itu hilang. Ya. Kita beri pandangan-pandangan, berikan solusi dengan cara Al-Quran. Apalagi kalau misalnya para santri Ananda sekalian ini sudah mengenal bacaan sholat, mengerti bacaan sholat, dan meyakini betul ketika dasar sholat itu berjumpa dengan Maha Kuasa yang Maha segalanya. Cobalah baca Asmaul Husna di situ. Ya. Jadi kalau membaca Robbi Fili, kenapa aku gelisah? Robbi Fili, ampuni aku ya Allah. Kamu gitu, Allahu Akbar, engkau maha hebat ya Allah. Baca doa iftitah, inna sholati, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi robbil. Semuanya untuk orientasi kepentingan Allah. Saya belajar ini untuk mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Baca Al-Fatihah, baca doa dulu di antara dua sujud. Robbi Fili, warhamni. Kata Ustaz Abdullah Said, pendiri pesantren Hidayatullah ini, kalau kau membaca doa-doa itu, ketika membaca, meminta rezeki misalnya, warzukni, berikan rezeki ya Allah. Sebut rezeki apa yang kau butuhkan. Kata Ustaz Abdullah Said, kalau kau butuh garam, warzukni garam ya Allah. Tapi kata beliau, keterlaluan ente ini, masa garam kau minta sama Tuhan? Itu ada di tetangga itu kalau garam. Minta naik haji kah? Beli mobil kah, naik umroh kah, yang gede-gede. Warzukni, aku mau umroh ya Allah, mudahkan ya Allah. Dan betul-betul mengharap, karena Tuhan mengatakan, ud'auni astajib lakum, minta kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu itu. Ya. Kalau mau menghafal, kenapa ya Allah susah sekali menghafal ini? Wahdini, 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 berikan petunjukmu. Mudahkan ya Allah, angkat derajatku. Aku mau menghafal Al-Quran ini ya Allah. Insya Allah, kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Begitulah caranya Allah memberi petunjuk kepada kita semua, bagaimana cara menghadapi masa kehidupan ini, bagaimana mengelola masa transit ini, sehingga bermakna perjalanan kehidupan kita, sehingga nanti disambut oleh Allah itu. Wih, banyak betul oleh-olehnya ini, hambaku ini. Akhirnya disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil begitu dia. Ya. Dipanggil begitu dia. Karena anak-anakku sekalian, mumpung di sini, setiap berdoa awali dulu, setelah baca Al-Fatihah, baca salawat, dahulukan membaca doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kalau kita hanya mendoakan ayah ibu kita hanya 5 kali dalam sehari, itu termasuk kategori manusia paling kikir di dunia. Karena kita berdoa ini kan tidak mengeluarkan modal, tidak perlu uang. Ya, kalau lagi tersentuh sulit sekali menghafal, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada kesempatan telepon Bapak Ibu tolong doakan saya, aku mau, jangan terlalu panjang laporannya. Bu, ikan kemarin keasinan, ya. Bu, kemarin sayurnya kayaknya ada ulatnya. Kalau ada ulatnya berarti itu sayur bagus, tidak ada racunnya. Ya. Disingkirkan aja, bismillah, berberkah itu. Pokoknya jangan cerewet, ya. Menuntut ilmu sehingga mudah proses transformasi itu. Nah, itulah anak-anakku sekalian, setelah belajar nanti tugasnya adalah dimanapun Ananda bekerja, apapun profesinya, di situ adalah ladang dakwah. Ya dokter, Bu, Pak, saya ini dokter, bukan saya yang menyembuhkan penyakit Bapak Ibu, tapi saya hanya medianya. Makanya sebelum saya obati, mari kita berdoa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau itu begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan berberkah ilmunya. Ya. Sama dengan yang tentara. Pak, Bu, saya mau tembak Bapak Ibu ini. Sebetulnya ini bukan, tapi ini tugas negara. Karena Bapak ini Ibu mau merusak negara, terpaksa saya tembak. Ya, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau sudah undang-undang yang menugaskan, tidak boleh ditolak. Ya, saya ketemu kemarin Ustadz penjaga
penjara di Nusa Kambangan itu yang menemani para narapidana kalau mau dieksekusi. Saya tanya, Ustadz, bagaimana perasaannya itu narapidana kalau mau dieksekusi? Kalau yang muslim rata-rata pasrah, yang non muslim itu mengamuk-ngamuk. Terus Ustadz sendiri bagaimana? Wah, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya, karena ini tugas saya. Berikan saya ketenangan mendampingi mereka supaya dia tenang dalam perjalanan menuju kembali kepadamu. Jadi dilihat itu ditembak itu. Tembak. Nah, ada ustadznya kemarin di Cipinang itu, di kantor pusat dakwahnya Hidayatullah. Nah ini, anak-anakku sekalian, karena saya masa transit saya sudah habis, ya, saya pamit, ya. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan saya kembali ke Jakarta selamat tiba sampai di rumah. Disambut saya nanti oleh istri saya, dia bilang selamat datang pahlawanku. Wah, langsung hilang capeknya, ya kan? Oh, salam, ada salam dari Ketua Musida Sumatera Selatan. Beliau tanya siapa nama istri saya. Perpaduan antara matahari dan bintang. Saya Nur Syams, cahaya matahari. Istri saya bintang, An-Najm, Siti Najmiyah. Wanita yang terindah, tercantik di dunia. Harus begitu. Ya. Sekalipun anak-anakku ini di Palembang cantik-cantik semua ini, tapi anak-anak saya semua ini belajar ya. Kalau mau membahagiakan kehidupan dunia akhiratnya, tidak ada jalan lain menguasai dunia ini, Al-Quran ini. Yang sempat hafizah nanti akan memberikan mahkota kepada ayah ibunya dan memberi syafaat kepada saudara-saudaranya, keluarganya. Masya Allah. Tapi menuju itu kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesungguhan, watuluz zaman, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan harta, dukungan dana. Karenanya adik-adik sekalian, anak sekalian, bersabarlah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam proses pencarian ilmunya, dan Allah mengangkat semua derajatnya setinggi-tingginya sehingga bisa memberi kontribusi terhadap kemanusiaan ini, dan dicatat namanya oleh bumi ini dengan tinta emas bahwa Dina pernah hidup di atas punggungnya. Nama Dina itu diketik oleh bumi ini dengan tinta emas, karena menjadi ada yang pernah dilakukan yang terbaik untuk kemanusiaan, ada kontribusinya terhadap kehidupan. Saya kira cukup sekian anak-anakku sekalian, ibu-ibu muslimat hidayatullah. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Ustadz Lukman yang berkenan mengajak bersilaturahim kepada ananda para santri santriwati semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.